Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan memulai hari, kita akan mengadakan sarapan pagi, sarapan yang menyehatkan buat jiwa kita. Pada pagi hari ini saya mengambil satu tema terhubung. Kata terhubung dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya sudah dapat dihubungkan atau dihubungi. Dalam hal ini berarti ada dua subjek, yang menghubungi dan yang dihubungi. Siapakah terhubung ini? Dengan siapa? Terhubung pada Sang Pembuat keajaiban. Kita akan membaca dalam Keluaran 15 ayat 8. Keluaran 15 ayat 8. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Bapak Ibu, ayat yang pertama yang saya bacakan adalah nyanyian Musa dan Israel. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tentunya sebagai manusia dia memiliki satu ketakutan, satu kekhawatiran tentang keberadaannya. Tetapi Musa terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan yang membuat satu keajaiban. Bapak Ibu, Tuhan bangsa Israel yang kita baca dalam Keluaran 15 ayat 8. Itu adalah Tuhan yang sama yang kita puji dan sembah, yaitu Yesus. Dialah Tuhan yang melakukan satu keajaiban. Bapak Ibu, dalam tema yang saya ambil terhubung, berarti ada dua pihak, ada dua subjek, kita dan Tuhan Yesus. Kata terhubung, terkoneksi, saya ilustrasikan dengan dua tangan, dua jari saya terikat seperti ini, terhubung. Kalau kita berkomunikasi berarti ada komunikasi dua arah. Pada saat kita boleh menempatkan Tuhan yang terutama, Dia, Tuhan Yesus, Sang Pembuat keajaiban itu, dan kita menempatkan Dia sebagai satu oknum yang kita percayai, maka kita akan menerima keajaiban demi keajaiban. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan buka dalam Yesaya 43 ayat 2 sampai 3a. Yesaya 43 ayat 2 sampai 3a. Saya akan bacakan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru selamatmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita terhubung, kita terkoneksi, kita terikat dengan Allah Sang Pembuat keajaiban. Saya secara pribadi, hidup saya sedemikian, sesederhana saya sebagai seorang guru, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, sebagai seorang anggota dalam masyarakat. Dalam perjalanan kehidupan saya belajar sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan. Saya selalu belajar dengan menempatkan Tuhan yang terutama. Saya selalu belajar juga, belajar ya Bapak Ibu ya, belajar untuk selalu mengkonekkan hidup saya dengan Tuhan. Di saat kita menempatkan Tuhan yang terutama, disitulah ada karya Tuhan yang luar biasa. Sepanjang cerita hidup
yang saya alami, Tuhan Yesus baik. Karena firman-Nya yang menjadi dasar di dalam setiap langkah hidup kita. Firman yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar. Kita sudah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan firman itu menjadi dasar di dalam setiap langkah demi langkah untuk mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, satu ayat yang akan menutup di dalam renungan pada pagi ini, sarapan pagi ini, adalah dalam Markus 10 ayat 27. Markus 10 ayat 27. Perikop ini adalah, Markus 10 ayat 27 ini, perikop ini adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada ayat 27 saya akan bacakan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bapak Ibu, secara khusus Markus 10 ayat 27 ini memberkati saya pada saat saya mengambil ayat dari Bapak Ibu Gembala untuk menjadi berkat saya sepanjang tahun ini. Sekarang adalah di bulan akhir Februari, saya sudah menikmati. Saya hanya mengklaim janji Tuhan. Saya hanya mengimani janji Tuhan yang saya baca lewat kebenaran firman Tuhan. Saya menikmati proses yang Tuhan berikan dan benar. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Perjalanan cerita kehidupan saya, semuanya mungkin bagi Allah. Walaupun kita seringkali khawatir, takut, dan merasa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bersama dengan Tuhan, pada saat kita terkoneksi, terhubung, terikat, dan benar-benar menempatkan Tuhan yang terutama, di situ kita akan menikmati apa yang menjadi maunya Tuhan untuk hidup kita. Kita belajar, mengerti, memiliki kepekaan dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau belajar juga bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita mau kerjakan untuk sepanjang hari ini. Menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi lingkungan, dimanapun kita berada. Kita memiliki Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pembuat keajaiban. Kita mau percaya dan menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Sang Pembuat keajaiban. Terima kasih. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.